Pada mulanya adalah sebuah lautan kosmis, air primordial yang selalu bergolak mendasari semesta. Gugusan planet dan bintang-bintang mengorbit di atas seperti citaran kunang-kunang dan serangga malam yang terbang berpusing di atas sebuah telaga luas. Salah satu serangga itu dinamai bumi. Gumpalan magma berlapis tanah tipis, tempat kalian berpijak. Tapi bukan itu yang hendak aku ceritakan kepada kalian. Kisah kosmis ini terlalu menyenangkan untuk kehidupan bumi yang penuh gejolak. Konflik, rencana. Ketika itu, di masa Satyayuga, namaku adalah Waraha. Tapi kalian sering memanggilku sebagai Waraga. Waraha yang sedang Waraha, Sri Waraham atau Adi Waraha. Ya, aku adalah seekor celeng seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi akan kalian lihat nanti siapa sebenarnya aku. Dan setidaknya kalian akan tahu sisi mulia dari seekor celeng. Semoga saja. Dan ketika itu di masa Satyayuga, Bedebah Hiranyaksa telah merenggut bumi dari orbitnya, menenggelamkannya ke dasar lautan kosmis. Laknat. Raksasa adalah tulah semesta, selalu saja berguna. Dan akulah yang harus mematahkan leher baja Hiranyaksa, menenggelamkannya ke dasar lautan kosmis, mengaduk segala isi perutnya, mencincang segala daging dan tulang. Akulah yang harus bertugas menyelamatkan bumi dan mengangkatnya dari dasar lautan kosmis, mengembalikannya ke orbit semula. Akulah Waraha, seekor celeng seperti yang kalian lihat. Dan lihatlah, tugas berat itu dipikul oleh seekor celeng. Tapi tidak, aku tidak memikulnya. Aku mengangkat bumi dari dasar lautan kosmis dengan taringku. Bukan bumi yang berat, bukan pula pertarungan dengan Bedebah Hiranyaksa yang berlangsung ribuan tahun. Yang berat adalah paras cantik yang bersemayam
kecantikannya. Adalah tanah yang memampang, luas, tapi keluasan tubuhku masih sanggup merengkuhnya. Wahai engkau, seekor celeng yang gagah dan mulia, kau kesatria yang telah mengangkatku dari keruntuhan, menyelamatkanku dari pemerkosaan yang menyalahi orbit semesta. Asal kau tahu, tubuh lapanku ini siap ditanami apapun. Maka tanamilah tubuhku dengan kamalia yang selalu memuncah dalam tubuhmu, agar kesuburan tubuhku tak sia-sia adanya. Kesuburan harus dimulai dengan menanam sesuatu agar tumbuh dan menjelma menjadi kehidupan di alam raya. Aku tahu kau adalah dewa pembawa hujan, maka hujanlah tubuhku. Mari rengkuh tubuhku yang selalu luluh oleh keperkasaan ini. Si celeng itu adalah sosok pejantan pecinta yang perkasa. Kalian sebagai manusia barangkali tidak bisa melihat siratan keperkasaan itu. Ya, tentu saja hanya kaum kayangan yang bisa melihatnya. Sebab si celeng itu adalah jelmaan dewa. Dia juga adalah dewa yang menjelma sebagai Kresna, sebagai Rama dalam kisah-kisah epik abadi sepanjang masa. Dalam penjelmaannya sebagai Rama, sebagai Kresna, kalian barangkali bisa melihat bagaimana
ia mengumbar keperkasaannya itu, kegantengannya, kegagahannya. Ya, ia sosok pangeran yang bagus. Ya, perempuan mana yang tak terpesona? Perempuan mana yang tak meleleh di hadapannya? Ya, ia adalah Wisnu. Si Celen ini adalah Wisnu yang menjelma. Asal kalian tahu, Wisnu sanggup bersenggama dengan ratusan perempuan dalam waktu yang sama. Maha lelaki betul dia itu. Ya, si celeng yang bernama Waraha itu bercinta dengan bumi. Keseluruhan bumi yang maha luas itu. Seperti yang dikatakannya, bumi adalah gumpalan tubuh perempuan yang sintal menggoda. Dan bumi itu adalah Dewi Pertiwi. Dewi kecantikan tanah yang menghampar luas. Kecantikan yang memancarkan energi kesuburan semesta. Dari percintaan Waraha dan Pertiwi lahirlah sesosok raksasa. Seperti kelahiran yang tadi diinginkan, ia dibuang begitu saja. Dibiarkan liar, tumbuh di sembarang tempat, di seantero jagat. Sebagai keliaran, seperti anak yang tak diinginkan orang tuanya, aku dilepas liarkan seperti seekor binatang. Ya, memang keniscayaan sebab ayahku binatang. Iya, celeng jadi-jadian. Iya, tapi aku diberi kekuasaan dan kekuatan. Brahma menganugerahiku kesaktian yang tak terkalahkan. Lalu Pertiwi ibuku menganugerahiku bunga Wijayamala, bunga yang akan selalu menghidupkanku kembali bila aku mati. Sedang Wisnu, ia tak menganugerahiku apa-apa. Si
bertahta di Pragnotisa sebagai seorang raksasa. Asal kalian tahu, di dunia para dewa, raksasa adalah oposisi dari dewata yang menistakan di kayangan. Karena oposisi, maka apa yang aku lakukan selalu dianggap salah oleh para dewa. Dia diklaim sebagai penguasa lalim, mengganggu keteradaman kosmis, teroris kelas berat, radikal, kiri, anarkis, dan pengacau keamanan. Di belahan bumi yang lain, aku adalah Banaspati, penguasa pepohonan besar dan kecil, raja dari segala rimba belantara. Mereka memasang wajahku di tempat-tempat pemujaan para dewa. Mereka menganggapku sebagai pelindung. Sebagaimana pepohonan yang menaungi tanah dan kehidupan di bawahnya. Ya, aku adalah Banaspati, di mana tumbuhan tumbuh di situ tumbuh pula aku. Di mana ada pepohon, di sana aku. Ketika pepohon kalian ganti dengan bangunan beton, aku ada di lorong-lorong gelapnya. Maka segala yang tumbuh di atas tanah adalah kuasaku. Juga batu-batu, pepohonan, sungai-sungai, gunung-gunung, lembah dan jurang. Ibaratnya bisa istanaku. Aku tidak hanya berkuasa atas prajurit, menteri, temenggung, pendeta, tapi juga 16.000 perempuan yang kutawan, yang kuculik dari 16.000 istana. Salah satunya adalah Yajnawati, jelmaan bidadari itu yang membuatku kasmaran. Aku belajar dari ayahku. Si celeng itu bila menjelma Wisnu, dia sanggup bercinta dengan ratusan perempuan. Dan aku kini telah mengunggulinya. Krishna, jelmaan Wisnu itu dibuat gerah oleh kuasaku. Dia merasa khawatir, dia merasa terancam akan taktik politiknya lebih licik dari intrik para dewa. Sekian gelombang pasukan dikirim untuk menggempurku. Oh, jangankan menyentuhku, pasukan Krishna bahkan tumbang sebelum mampu melangkahkan kaki di daerah perbatasan Pragnotisa. Krishna lalu mengirim anak kesayangannya itu, si Sama, pemuda yang bermental baik itu,
sebagai kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Tapi pemuda itu malah lemas jawab di hadapanku. Hanya butuh satu cetikan jari untuk menyukurkannya hingga mati. Begitu juga dengan Arjuna, kesatria Pujan, seluruh umat manusia itu. Aku hanya butuh satu tangan untuk menyungkurkannya nyawanya dari tubuhnya. Lalu Krishna sendiri yang muncul di medan perang, dan aku pun meladeninya. Krishna Dewa Wisnu itu dia hanya sekedar jelmaan Wisnu, tapi Wisnu yang triwikrama. Ayahku itu ingin menunjukkan padaku bahwa ia jauh lebih menyenangkan dari anak-anaknya ini. Setiap helai rambutnya bergelantungan raksasa-raksasa dari 3 loka. Menghitam tebal bagai koloni semut yang paling beracun, mengundi segala senjata, mengundi segala pedang dari 3 loka. sepertiku kalah licik. Ia menggunakan Garuda raksasa untuk menjamretku
Boma mati. Boma mati. Anak bumi itu digugurkan oleh ayahnya sendiri. Sesungguhnya Wisnu punya kuasa untuk menghidupkan kembali mereka yang mati. Tetapi yang dihidupkan kembali hanya Samba, Arjuna, dan kroni-kroninya. Ia juga punya welas asih untuk menghidupkan kembali para raksasa. Tapi tidak Boma. Tidak Boma. Boma dibiarkan mampus saja. Ya, tak ada tempat di bumi ini untuk anak bumi. Boma. Pesta kemenangan pun digelar. Kerajaan-kerajaan taklukan dibuatkan pemerintahan baru. Lalu kekuasaan dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Begitu juga dengan para perempuan tawanan Boma. Dan Wisnu mengambil 4 di antaranya sebagai istrinya. Wisnu. Tapi kisah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan membawanya jauh lagi ke masa-masa di mana kalian berpijak sekarang. Akan kubawa challenge itu kembali ke dunia-dunia yang paling akrab di dunia kalian sekarang. Aku masih seekor celeng yang sama. Ya, lihatlah di tanganku 2 senjata sakti ini, manifestasi dari ratusan senjata para dewa di kayangan. Ya, tak hanya 2, masih ada ratusan bahkan ribuan jenis senjata di ratusan bahkan ribuan tangan dan kakiku. Ya, tapi kalian tak akan mampu melihatnya. Sekuat apapun iman kalian, maka tambang-tambang harus digali dari kedalaman daratan. Hutan-hutan harus ditebang dan dibakar, karena kalau tidak akan menjadi tempat persemayaman para raksasa yang liar yang akan mengancam kehidupanmu. Sawit-sawit harus ditanam guna kesejahteraan manusia. Manusia emas untuk kekayaan mereka. Manusia butuh emas untuk berkorok. Titanium harus digali. Manusia butuh senjata untuk menjaga para perang di muka bumi. Bumi yang padat harus digusur karena itu tidak sesuai
dengan kehidupan para raksasa. Iya. Inilah triwikramaku untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Bumi adalah padang perang yang gak akan pernah selesai. Segala pasukan bisa saja gugur, tapi dia akan tumbuh dan berlipat ganda. Inilah kuasa babi buta seekor celeng di padang perang yang bernama bumi. Inilah triwikramaku. Sejuta raksasa telah bersemayam dalam pori-pori kulitku. Inilah babi buta kuasa seekor celeng. Dan sekarang kalian bisa saksikan. Kalian bisa saksikan betapa mulianya